Oke, selamat datang di Ruang Nalar. Kali ini berbeda karena biasanya audio, tapi khusus episode 8. Enggak sih sebenarnya. Kedepannya Ruang Nalar akan tayang di YouTube dan juga Spotify. Jadi buat teman-teman yang udah dengerin ini di Spotify juga akan bisa nonton dan dengerin ini di YouTube juga. Tidak ada pembeda sebenarnya, tapi semoga kalian bisa lebih mudah mungkin untuk memilih platform yang memang kalian suka gitu. Dan Memoir di minggu, kali ini kita akan membahas Maneki Neko. Wah, ini mirror. Jadi, minggu ini salah satu highlight dari kegiatan gua adalah membaca buku Maneki Neko. Di mana buku ini tentang rahasia keberuntungan dan kebahagiaan orang-orang Jepang. Kayak Nobuo Suzuki. Nah, gua pertama mau ngasih tahu dulu bahwa sebenarnya gua tuh lagi baca quitnya Annie Duke. Yang mungkin kalau lo dengerin episode 1 sampai 7 mungkin masih gue bahas gitu tentang quitnya Annie Duke. Tapi memang gue harus mengakui bahwa gue belum selesai membacanya. Karena banyak sekali rintangan membaca buku itu. Sebenarnya bukunya nggak gimana-gimana ya. Cuman nggak tahu capek gitu karena banyak hal teknis dibahas di sana gitu. Dan mulai bab-bab terakhir tuh banyak tentang finance. Which is gue suka, tapi kayak yaudah deh nanti agak berat gitu. Mungkin karena kegiatan lagi padat, jadi baca buku yang terlalu teknis dan finance banget gue cukup lelah gitu. Sehingga akhirnya gue memutuskan untuk membuka buku ini. Jadi sebenarnya ini gue ceritain sedikit ya. Jadi waktu itu ada event buku di daerah JCC, yang buku, gue lupa lagi namanya. Pokoknya book fair gitulah, dan besar gitu, nasional. Terus gue diajak sama teman gue Mehmet yang kemarin kita podcast di apa namanya episode ke-7. Gue diajak sama dia, dia tahu gue suka buku juga. Tadinya gue kesana, sejujurnya gue tidak ada niatan beli. Kenapa? Karena dana buku gue, alokasi beli buku tuh udah habis di komik gitu. Karena berarti bulan apa tuh? Kemarin September, itu banyak komik yang rilis. Dan kita tahu ya, ini seperti yang lo bisa lihat tuh. Nah, tumpukan komik itu gue tumpuk bertahun-tahun. Jadi maksudnya, jadi kayak gue memang dana komik tuh lebih lebih besar gitu dibanding sama dana buku fiksi dan non fiksi. Nah, dari sana gue lihat-lihat, niatnya sih lihat-lihat, tapi ternyata ada beberapa buku yang menarik. Salah satu apa namanya buku pertama yang gue beli di sana adalah I Will Teach You to Be Rich-nya Ramit Sethi. Bukunya ada di kos, ini gue di rumah jadi nggak gue bawa. Nah, habis itu ada bukunya, gue lupa lagi namanya, David Lieberman, Mind Reader, judul bukunya. Gue tertarik karena bukunya menceritakan tentang atau datanya tentang bagaimana membaca pikiran orang. Nah, nanti akan gue jelasin juga kenapa gue beli buku-buku itu. Terus sama buku ini, Maneki Neko. Sejujurnya yang gue pengen beli itu tadinya A Dog Called Money. Called Money karena gue ngelihatnya itu tentang uang, terus lucu gitu, kayak apa ya, covernya anjing, terus juga nyeritain tentang gimana caranya lo belajar finance dengan mudah gitu. Tapi karena gue udah nemu I Will Teach You to Be Rich, sehingga gue mikir kayaknya tentang finance-nya gue itu dulu, Garamit Sethi dulu. Which is karena gue lagi baca quitnya Annie Duke. Sehingga gue tentunya harus menghabiskan dulu karena nggak mau fokusnya terpecah gitu. Mau menikmati semuanya dengan sangat baik. Terus dari sana gue beli 3 berarti kan. Ada I Will Teach You to Be Rich, gue beli Mind Reader, sama gue beli Maneki Neko. Nah, habis itu belilah gue. Karena diskon. Karena simple diskon. Dan ya udah lah. Menurut gue kalau buku tuh gue money dial. Jadi gak masalah gue. Gue menghabiskan yang nggak banyak banget, tapi maksudnya menghabiskan uang di buku tuh gue tidak merasa bersalah gitu. Oke, udah. Terus yang terakhir gue aduh, apa ya, gue lupa lagi nama tenannya. Tapi intinya gue beli Animal Farm-nya George Orwell, tapi versi bahasa Inggris. Sesimpel karena gue tuh pengen belajar bahasa Inggris, dan gue ngerasa kayaknya gue harus memulai dengan membaca bukunya. Gue dengerin film, maksudnya gue juga nonton film dengan bahasa Inggris lain-lain, tapi kayaknya gue harus memperkuat grammar, memperkuat vocabulary, vocab gue itu dengan bacaan. Sehingga akhirnya gue beli Animal Farm-nya George Orwell versi bahasa Inggris. Since gue sebenarnya belum membaca Animal Farm,
tapi gue tahu bahwa itu buku gue akan suka gitu. Nggak tahu kenapa gue suka banget kalau misalnya teman-teman cerita premisnya, dan beberapa teman gue tuh udah baca sehingga gue memang tahu gitu, dan akhirnya jatuh cinta gitu, kayak oh premisnya seru banget gitu. Apalagi kalau kan What If ya, dia tuh tentang gimana hewan menjadi berpolitik seperti manusia. But anyways kayak gitulah. Nah, udah nih, gue berarti ada 4 buku kan. Tapi balik lagi, gue belum menyelesaikan buku Quit. Sehingga gue berprinsip, gue harus selesaiin dulu deh. Kalau misalnya udah selesai, baru gue buka yang lain. Tapi balik lagi, karena bahkan Quit sendiri mengajarkan kalau lu membaca sesuatu atau menonton sesuatu atau melakukan sesuatu yang lu rasa kayaknya kelamaan deh, atau mungkin kayaknya gue udah nggak akan suka di tengah, udah lu berhenti aja. Nah, menangkap dari buku Quit tersebut, gue berhenti untuk baca Quit untuk sesaat ya. Bukan berarti gue tidak akan membacanya, enggak, gue akan baca, cuman untuk saat ini gue berhenti. Dan akhirnya gue baca ini, yang buku pertama gue buka ini, karena gue udah penasaran banget. Gue utang cerita tentang perihal kenapa gue beli 3 buku itu. I Will Teach You to Be Rich, terus gue beli tadi apa namanya, Man Reader sama Maneki-neko. Jadi sebelum gue kesana ke event buku itu, gue tuh dengerin kontennya Mas Alexander Ruby, You Do You, autornya You Do You gitu. Di situ dia bilang kalau misalnya nama kontennya kalau nggak salah, kenapa orang pintar belum tentu berhasil, apa kalau nggak salah ya. Gue lupa ingat lah. Tapi dijelasin gitu bahwa salah satu hal yang poin penting itu adalah beruntung atau luck gitu. Nah, ini menarik buat gue karena gue ngerasa bahwa sejauh ini ya gue pernah menulis film atau web series gitu yang gue menulis sendiri bahwa merasa beruntung adalah hinaan untuk Tuhan gitu. Nah, waktu bego ya gitu. Karena gue mikir kayaknya nggak ada yang beruntung tuh, kayak nggak ada gitu. Di gue tuh ke beliefnya saat itu ya, ngerasa bahwa beruntung tuh itu sudah ditakdirkan gitu, sudah diberikan sama yang di atas, sehingga sebenarnya tidak beruntung tapi memang sudah takdirnya. Tapi gue makin sini makin memahami gitu, kayak memang beruntung tuh punya banyak faktor. Yang pernah gue ceritain juga kayaknya di episode ketiga atau keempat, yang gue bilang gue tuh ngerasa ada rumus beruntung gitu. Rumus beruntung adalah seberapa sering lo ngasah skill lo dan tinggal nunggu momentumnya. Sehingga ketika momentumnya ada, nanti lo akan bisa dapat keberuntungan itu karena lo selalu bersiap gitu. Sehingga lo mudah untuk menerima kesempatan yang datang, sehingga hasilnya adalah beruntung untuk di mata orang lain. Mungkin lo juga ngerasa karena mendadak sekali gitu. Nah, dari sana gue akhirnya memahami bahwa faktor luck adalah faktor yang sangat penting ternyata. Dan luck ini ternyata bisa dipelajari. Nah, menarik nih di sini. Luck ini bisa dipelajari. Mungkin kalau lo mau lebih detailnya, tonton aja di channelnya Alexander Ruby. Dan gue rasa sih itu konten bagus banget. Lo boleh subscribe channel itu, dan subscribe juga channel ini buat lo yang nonton YouTube. Dan juga kalau misalnya lo denger Spotify juga boleh di follow, buat kita Ruang Nalar bisa bernalar-nalar ya. Dan dari sana akhirnya gue memikirkan bahwa gue pengen deh belajar tentang keberuntungan gitu. Pas banget lah nemu buku ini, Maneki-neko gitu. Dan I Will Teach You to Be Rich udah memahami tentang finance, dalam artian belajar tentang finance. Man Reader tentang bagaimana membaca orang lain, dalam memahami gimana orang lain berpikir. Dan yang gue rasa untuk gue pribadi adalah keberuntungan. Belajar untuk menerima keberuntungan tersebut gitu, atau mungkin memahami dan menemukan rumus yang tepat untuk merasakan atau mendapatkan keberuntungan. Nah, udah, dan yaudah akhirnya gue beli 3 buku ini, dan yang udah gue buka ini. Dan di sini sejujurnya ini gue belum habis, gue baru separoh dari buku ini, tapi dalam 1 hari gue udah separoh. Jadi ini buku enak banget dibacanya. Gue akan membeli lagi karya-karya dari Nobuo Suzuki. Tapi yang mau gue highlight adalah pertama, thank you banget buat penerjemahnya karena kata-katanya dan bahasanya sangat enak dibaca gitu. Apalagi mungkin buat gue yang ini nggak pinter-pinter banget deh gitu. Jadi terima kasih atas terjemahan yang bagus. Di luar itu, dari buku ini setidaknya separuh yang gue pahamin adalah di sini tuh sebenarnya banyak banget study case dan juga sejarah. Ini malah banyak belajar sejarah gitu. Kayak Jepang kan memang terkenal dengan Maneki-neko, di mana yang kucing gini-gini kan, itu asal-usul dari mana, terus kenapa pemahaman itu ada. Tapi dianalogikakan sama si Nobuo Suzuki ini, di mana dia kayak misalnya kenapa pemahamannya ada kucingnya begini-gini gitu. Itu karena
apa ya? Gue jadi bego deh. Ya, but anyways, ini yang gue paling highlight adalah, jadi dia bilang bahwa kalau kita believe atau percaya kita akan beruntung, keberuntungan itu akan ada. Karena stimulannya adalah percaya diri. Jadi kuncinya adalah percaya diri dan berani. Di buku ini, yang paling ke highlight adalah ketika dia bilang, kita semua tuh bisa beruntung gitu. Kayak selalu ada dua orang. Ada satu orang yang merasa bahwa dunia jahat sama dia. Ada satu orang yang dia ngerasa bahwa hidup tuh selalu beruntung. Nah, dua-duanya bisa jadi lahir di tempat yang sama dan sebenarnya mengalami hal yang sama. Tapi dua orang ini punya pola berpikir yang berbeda. Sehingga menariknya adalah, untuk orang yang pertama yang selalu berpikir dunia itu jahat sama dia akan merasa bahwa dunia jahat dan emang kejadiannya akan selalu tidak enak gitu. Kayak mungkin bahasa sekarang manifestasi ya. Kayak manifestasinya tuh kan banyak yang mungkin gak tahu ya, temen lu ada nggak yang kayak iya lu mah enak, keluarga lu gini 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 gini, menyalahkan gitu. Nah, di sini tuh dibahas gitu di separuh yang sendiri gue baca ya, bahwa ketika lu menjadi orang seperti itu, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, merasa bahwa diri lu hanyalah orang lemah gitu, sebagai karakter lemah, maka yang akan lu dapatkan juga itu. Nah, ketika lu belief-nya adalah lu orang yang beruntung, semua yang datang ke lu, mau itu dalam artian mungkin tidak mengenakan, lu selalu yakin bahwa selalu ada keberuntungan di sana, maka benar-benar akan beruntung gitu. Maka akan banyak sekali mungkin bahasanya rezeki yang hadir di dalam hidup lu gitu, dalam bentuk apapun. Nah, yang menariknya adalah bahkan di buku ini tuh ada tentang kisah di Jepang gitu. Gue suka banget deh. Kisahnya adalah tentang ada suami istri. Suaminya istri ini bekerja sangat keras. Orang Jepang bekerja sangat keras. Tapi memang mereka tidak pernah kaya. Dan ternyata di atap rumahnya, kan kalau Jepang suka ada lotengnya gitu. Di loteng itu tuh tinggal dewa kemiskinan. Jadi ada dewa miskin di sana. Sehingga kenapa mereka bekerja keras, mau mereka bekerja keras kayak gimana pun, mau mereka banting tulang mau kayak gimana pun, mereka nggak akan pernah kaya karena di atas rumahnya ada dewa kemiskinan. Menariknya adalah si istri ini bilang ke suaminya, wahai suamiku, kayak kita harus bekerja lebih keras lagi. Ini lu bayangin ya, ada orang bangun pagi, matahari belum terbit, dia udah kerja, matahari tenggelam dia baru pulang. Berarti kan full banget gitu. Mungkin ya walaupun ada ya kita nggak bisa banding sekarang ya yang orang-orang kerja sampai malam ya, itu udah beda lah. Tapi di saat itu sangat kerja keras gitu. Dan dua orang ini ya, maksudnya suami istri ini dua-duanya sama-sama kerja. Terus istrinya cuma bilang, kayak kita harus lebih malam lagi pulangnya, kita harus menambah waktu kerja kita. Nah, karena mereka pulangnya semakin larut, dewa kemiskinan ini merasa bahwa kayaknya sebentar lagi gue akan cabut nih. Karena mereka kerja keras banget, sehingga ini saatnya mereka beruntung. Lucu banget ya, si dewa kemiskinan ngerasa bahwa ini kayak saatnya mereka beruntung gitu. Nah, ketika dewa kemiskinan ini mulai menyadari bahwa mereka akan kaya, dalam artian karena kerja kerasnya ini sangat-sangat keras, terus juga mereka berpikir terbaik terus, merasa dirinya mereka akan beruntung. Jadi mereka punya pikiran kayak, nggak, tahun ini kayak gue akan beruntung gitu. Dan akhirnya dewa kemiskinan ini bilang, ini hari terakhir gue berada di atap ini. Nah, pas lagi sesi makan malam, ini si dewanya ngomong sendiri ya ke dirinya sendiri gitu. Ketika ada satu sesi makan malam gitu, mereka si suami istrinya lagi menikmati makan malam, si dewa kemiskinan ini turun dari loteng, terus pamit. Nah, dewa kemiskinan ini kan nggak ada yang tahu ya kalau ternyata selama ini di lotengnya ada dewa. Dan dewa miskin, anjing, lu seberapa mengerikan gitu, kayak lu tiba-tiba nih, lu lagi makan terus tiba-tiba ada orang turun, Mas siapa gitu? Ya saya yang bikin kalian miskin. Itu gimana? Gue tonjok kali kalau misal gitu kan. Tapi si suami istri ini tuh nggak marah. Dia tuh cuma nanya, kamu siapa gitu? Ya saya adalah dewa kemiskinan dan saya buruk rupa. Saya tidak ada yang menyukai saya, tidak ada yang mencintai saya di dunia ini. Dan saya selama ini hidup di atas loteng Anda. Itulah kenapa, kalau loteng kalian, itulah kenapa kalian tidak pernah kaya atau kalian tidak pernah beruntung. Nah, dari sana, menariknya adalah di buku ini ya, bahkan buku ini ngajarin keberuntungan. Si suami istri ini bilang ke si dewa kemiskinan, oh kamu berarti selama ini membuat kami sengsara ya gitu. Maksudnya dalam artian hidupnya begini-gini aja. Iya benar. Terus suami istri ini bilang kayak, terus sekarang kamu mau kemana? Kamu mau ke rumah siapa lagi? Terus dia bilang, aku tidak tahu karena tidak ada yang mencintaiku. Balik lagi, namanya dewa kemiskinan. Siapa yang mau hidup miskin ya kan? Tapi menariknya adalah si pasangan ini terus bilang gini, ya sudah, kalau kamu tidak tahu dan kamu merasa tidak ada yang dicintai, maka tinggal aja di rumah kami. Terus dia kemiskinan bingung kan,
kok ada orang, kan lu tahu kalau ada gua miskin nih gitu, tapi lu nyuruh gua tinggal di sini gitu, dan kenapa gitu. Terus kata mereka, karena kamu sudah hidup bertahun-tahun sama kami dan sampai saat ini memang kami tidak mencapai kekayaan, tapi kami sejahtera. Sejahtera di sini tuh dalam artian penuh dengan hikmat, bahagia gitu. Dan dia bilang, kayaknya kita tuh udah keluarga. Aduh, bagus banget di situ. Terus menariknya adalah di hari itu juga sebenarnya perpindahan dewa. Jadi harusnya dewa kemiskinan cabut, dewa keberuntungan datang. Terus tok tok tok, ada yang buka pintu, ada yang ngetok pintu. Terus ternyata pas dibuka ada orang gendut bawa-bawa karung, ternyata itulah dewa keberuntungan. Terus dewa keberuntungan ngelihat si dewa miskin dong, kok masih di dalam? Dia marah. Lu udah cabut. Ini kan udah giliran gua karena gua udah menanti-nanti nih untuk bisa tinggal di keluarga ini karena mereka sangat-sangat bekerja keras. Ini adalah hasil dari jeripaya mereka. Terus dewa kemiskinan tuh kayak, oh iya ya maaf, minta maaf. Terus akhirnya si Pasutri ini gila nih. Pasutri ini terus bilang kayak gini, maaf dewa keberuntungan, dia adalah keluarga kami, sehingga jangan usir dia. Terus aneh, mungkin dewa keberuntungan ngerasa, apaan sih ini keluarga gitu. Akhirnya dewa keberuntungan risih dan akhirnya meninggalkan keluarga ini. Yang menarik adalah ceritanya tidak ada happy endingnya dalam artian keluarga ini jadi kaya. Ditulis di buku ini cuma tulis kayak pada akhirnya mereka tidak pernah menjadi kaya secara materi, tapi mereka terpenuhi secara kebahagiaan, kesehatan dan hal-hal lainnya gitu. Nah, ini gak tahu ya apakah nyambung dengan topik beruntung atau tidak ya. Tapi di buku ini tuh dijelasin itu. Tapi gue merasa bahwa jangan-jangan yang mau disampaikan adalah hal-hal kecil yang kita mungkin sehat, hal-hal kecil kayak kita masih bisa ketawa gitu, itu sebenarnya juga bagian dari beruntung dan rezeki gitu. Jadi ya mengolah hal-hal yang kecil atau mungkin hal-hal yang simpel yang kita pahamin terus ya kita nikmatin gitu. Kita nikmatin aja kayak pasangan Pasutri ini gitu, nikmatin dewa kemiskinan tuh ngapain gitu, aneh banget gitu. Cuma menarik, gue sih nggak sabar banget ngabisin buku ini dan pasti gue akan cerita lagi ketika buku ini udah selesai. Tapi untuk Ruang Nalar episode ini, episode perdana juga yang akan tayang di YouTube, kita akan bahas Maneki Neko dan ini ada rahasia keberuntungan dan kebahagiaan orang Jepang. Buat gue setidaknya separuh dari buku ini sudah memberikan gue perspektif baru bahwa memang beruntung itu ada 4 beruntung. Nanti akan gue rekap mungkin di ketika bukunya udah selesai gue baca, akan gue rekap dan akan gue jelaskan. Kalau ada tipe 4 beruntung, ada 3 yang bisa kita atur, ada 1 yang tidak bisa kita atur. Tapi dari hal-hal tersebut yang gue pahamin adalah lu harus percaya bahwa lu memang layak untuk beruntung dan mendapatkan yang terbaik. Itu dari Maneki Neko. So, itu dia buat Memoir di Minggu episode 8 berarti. Untuk di YouTube episode 1, tapi ini udah Spotify udah episode 8. Dan kalau lo mau follow gue dan mau ngobrol-ngobrol sama gue, let's go banget. Boleh banget, langsung DM aja gue di Vicky_Sugesti. Gue juga ada di TikTok di @sugesti y-nya 3_ atau directed by Sugesti. Gitu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya.